Halo pemirsa, apa kabar? Kembali saya Lula Kamal akan menemani Anda dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saat ini penyalahguna narkoba bukan hanya kalangan remaja saja, tapi sudah hampir mencakup semua lapisan. Sebuah peringatan yang penting untuk menyadarkan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia, untuk membangun solidaritas, bersama-sama mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Karena saat ini, korban dari penyalahgunaan narkoba setiap tahun terus meningkat. Dan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat dari berbagai elemen. Serta perlu adanya peran serta media baik elektronik maupun non-elektronik untuk turut serta dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena media adalah sarana yang tepat untuk memberikan informasi yang benar kepada generasi bangsa ini dari jerat lingkaran penyalahgunaan narkoba. 4 juta orang penyalahguna narkoba wajib dilakukan rehabilitasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dan Kepala BNN pada Hari Anti Narkoba Internasional 26 Juni 2013. Depinalisasi dan dekriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan kerangka untuk menurunkan prevalensi penyalahguna narkoba secara sukarela maupun dipaksa oleh undang-undang. Dibutuhkan perubahan paradigma bahwa penyalahguna narkoba harus direhabilitasi. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban, sebagai victim. Terhadap mereka itu terapinya, solusinya adalah diobati, disembuhkan, direhabilitasi, dibimbing kembali ke dalam kehidupan masyarakat agar dia punya masa depan. Ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum, upaya membongkar, menjaring, menjerat pelaku kejahatan narkoba. Masalah narkoba bukanlah masalah yang mudah untuk memberantas peredarannya di masyarakat. Jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan mencapai angka 5,1 juta pada tahun 2015. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional memiliki target untuk mewujudkan Indonesia yang terbebas dari narkoba melalui berbagai upaya. Paling tidak, jumlah penyalahguna dan peredaran gelap narkoba berkurang, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi terancam oleh bahaya penyalahguna narkoba. Karena kejahatan narkoba, sasarannya itu tidak ada batas. Sasarannya atau yang mereka incar, apakah itu orang kaya atau miskin, apa orang desa, orang kota, apa anak-anak atau orang dewasa. Jadi ini satu kejahatan yang berbeda kalau kita lihat dengan misalnya kejahatan lain yang mempunyai segmen-segmen khusus tertentu. Kalau ini tidak. Karena itu kita harus hadapi dengan sangat serius. Bukan karena lebarnya kejahatannya, tapi akibat kejahatan ini juga luar biasa. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan
hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Narkoba. Gak banget, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak kita dari narkoba. ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh hingga saat ini masih banyak barang impor yang dibeli oleh masyarakat. Bayangkan jika masyarakat lebih memilih produk dalam negeri. Ini menghemat pengeluaran kita dan mendorong perkembangan industri dalam negeri. Mengembangkan kreativitas anak bangsa, membuka lebih banyak lapangan kerja, menghidupi dan mensejahterakan masyarakat, serta menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Kalau kita mencintai Indonesia, cintailah produk Indonesia. Awali dari kita untuk kesejahteraan bersama. Tapi anak-anak alam menggali potensi dan menuntun kreativitas anak sejak dini. Mereka ceria dalam berkreasi. Yuk bareng-bareng yuk. Angon bebek biar cepat gede. Bebek mancing kondokan. Saksikan Anak-anak Alam setiap hari Minggu pukul 11.30 hanya di TVRI. Sakit, tuh kan udah mama bilangin kalau seandainya malam Sasha itu sebelum tidur sikat gigi dulu. Sekarang giginya sakit, coba lihat mana giginya yang sakit. Kita periksa sama dokter ya. Udah sekarang Sasha nggak usah nangis lagi. Jadi kalau sampai giginya berlubang itu akan mengganggu tadi fungsi pengunyahan. Padahal anak-anak ini kan dalam masa tumbuh kembang yang pesat. Kebiasaan menyikat gigi dan mulut sebagai bagian dari perilaku sehatnya sehari-hari, pasti anak akan mengikuti. Untuk jadi contoh ya, sikat gigi yang benar adalah arahkan dari gusi ke gigi, karena tidak boleh ada sisa makanan yang melekat di sela-sela gigi. Jangan lupa kunjungi dokter gigi setahun 2 kali. Marilah merawat gigi dan mulut anak kita sejak usia dini, karena hal ini dapat mencegah terjadinya gangguan pada proses tumbuh kembang anak di kemudian hari. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah nasional yang bukan saja terjadi di perkotaan, tapi juga sudah masuk ke pelosok pedesaan. Dan masalah ini merupakan masalah serius yang bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama.
Indikator pengurangan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang imun. Selain itu juga menurunnya angka prevalensi penyalahguna narkoba dari 2,8% di bawah 5,1 juta orang penduduk Indonesia. Sosialisasi harus terus dilakukan, terutama pada generasi muda. Langkah ini tidak harus melalui media sosialisasi tatap muka, tapi juga melalui media massa baik elektronik maupun non-elektronik, serta memanfaatkan kearifan budaya lokal dengan menyelipkan kampanye bahaya penyalahgunaan narkoba dalam cerita-cerita rakyat. Pers kita belum menjadikan ini sebagai satu objek pemberitaan yang penting betul, yang sehari-hari, kecuali kalau ada peristiwa-peristiwa yang sangat mencolok gitu. Karena itu barangkali kita perlu lebih intensif dengan pers, mengajak mereka untuk menjadi bagian penting upaya memberantas narkoba ini. Publikasi-publikasi juga harus makin intensif dilakukan sehingga orang mudah mengetahui tentang ancaman narkoba ini. Saya sangat mengharapkan media kita berpartisipasi maksimal soal ini. Karena apa? Seperti tadi saya katakan bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan yang sangat besar, tidak hanya domestik tapi merupakan kejahatan terorganisasi secara internasional. Media massa dapat memainkan peran untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda melalui pemberitaannya. Tapi kenyataannya, saat ini media massa kurang memberikan perhatian yang lebih terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Banyak media yang menganggap narkoba sebagai peristiwa kriminal biasa. Memang kita pahami bahwa media elektronik itu sebagai suatu sarana ya untuk membantu dalam konteks penyebaran sosialisasi dan gagasan-gagasan berkaitan dengan mencoba untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Tetapi dalam konteks ini saya kira karena lembaga penyiaran atau media itu memiliki dampak penetrasi yang cukup luas bagi masyarakat, terutama media itu akan membentuk karakter-karakter yang ditiru oleh warga negara, sehingga sesungguhnya langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media di dalam rangka untuk mencegah penyalahgunaan narkoba itu adalah membuat suatu kebijakan atau policy di dalam media itu sendiri terhadap pemilihan figur-figur yang akan tampil di medianya. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh narkoba. Gak apa-apa, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dear Diary, aku sedih banget.
Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Kita mulai saja yuk sekolahnya. Satu lagi, tempat belajar dan bermain untuk putra-putri Anda. Ayo sekolah di TVRI. Banyak hal yang bermanfaat sebagai pembelajaran diri. Ayo kita bermain, ayo kita belajar. Senin hingga Jumat pukul 18 hanya di TVRI. Bagus. Mak, belum berangkat malah. Hati-hati. Parade cerita anak spesial Senin hingga Jumat pukul 15 hanya di TVRI. Tanpa adanya semangat patriotisme, tanpa adanya rasa nasionalis yang tinggi, tanpa adanya perjuangan dari para pahlawan, takkan mungkin pernah ada Indonesia. Di Palembang dulu itu kan kita diserbu dulu. Gimana melawannya, senjata nggak ada untuk melawannya. Dulu orang berjuang untuk negara, sekarang enggak. Berjuang untuk namanya doang. Orang disuruhnya kerja aja enggak. Tumbuhkan dan tularkan semangat kepahlawanan pada generasi penerus bangsa. Merdeka! Media, baik media cetak maupun media elektronik, memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Penyiaran telah diatur, untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba, peran media massa dalam sosialisasi penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan. Bagaimana membuat program yang diselenggarakan oleh mereka, segala jenis program, baik itu jurnalistik ataupun program sinetron atau program-program yang lain, yang di dalamnya bisa mengandung hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk memberikan kesadaran yang paling penting pertama, terus kemudian upaya untuk sosialisasi tentang penyalahgunaan itu, bahayanya tentu, dan kemudian upaya-upaya lain yang mungkin bisa menjadi kampanye bagi masyarakat, di mana media bisa berperan serta untuk bertanggung jawab terhadap pengantisipasi dari penyalahgunaan narkoba ini. Menurut Putra Nababan, penyalahgunaan narkoba saat ini memang sudah sangat mengkhawatirkan karena bukan hanya di level remaja,